Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bogas Juliano dari kelas F dengan NIM 2311080. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang membuat website dengan menggunakan XAMPP dan data PHP Admin. Saya membuat website tersebut dengan judul Data Pendaftaran Siswa SMK. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita buat database PHP Admin dulu, kita buka XMPP-nya, kita start dulu Apache dan MySQL-nya, kita buka admin di MySQL, kita klik. Nah, saya membuat database dengan judul dengan nama UAS PMWeb. Nah, saya di database UAS PMWeb ini saya membuat 3 tabel, di mana ketiga tabel ini harus direlasikan. Saya merelasikan ID jurusan dan ID status ke ID daftar. Bagaimana caranya? Ini dia caranya. Pertama-tama kita hapus dulu isi dari database-nya. Seperti ini, kita hapus. Kita klik database UAS PMWeb, lalu kita ke designer. Nah, saya sudah merelasikannya ini. Karena saya akan memberitahu caranya, saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Kita klik delete. Dan ini juga kita hapus dulu. Caranya seperti ini. Saya merelasikan ID jurusan dan status ke ID daftar. Kita pertama-tama harus membuat primary key yang ada di ID jurusan dan ID status, kita buat di ID daftar seperti ini. Bagas ID JRS, bagas ID status sesuai dengan yang ada di ID jurusan dan ID status. Nah, bagas ID JRS, ini pun juga bagas ID STS. Tipenya juga harus sesuai seperti ini, integer 10, maka di ID daftar juga harus integer 10. Di sini integer 11, maka di ID daftar juga harus integer 11. Seperti itu ya. Setelah itu kita klik dua tabel ini, lalu kita klik index. Setelah itu kita relasikan, kita klik database UAS PMWeb-nya, lalu kita ke designer, lalu kita klik create relationship. Kita pilih ID JRS. Kita merelasikannya juga ke ID daftar, yang ID JRS juga jangan sampai salah. Lalu kita klik ininya restrict, ininya cascade. Oke. Sama ID status pun seperti itu. Klik relationship. Bagas ID STS. Ininya restrict. Ininya cascade. Oke. Kita sudah membuat 3 tabel ini direlasikan, maka kita tinggal membuat codingannya. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan hasil terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya, karena saya belum mengisi datanya. Pertama-tama kita ke daftar siswa dulu ya. Daftar siswa. Kita klik sesuai dengan data kita. Agama Islam. Ini pria, ini pilih asal sekolah. Nah, kenapa di asal sekolah dan jurusan tidak ada isinya? Karena kita belum mengisi data asal sekolah ini dan data jurusan ini. Maka dari itu kita harus mengisi data di jurusan ini. Kita tambah teknik pendingin tata udara, jumlah siswa 11. Bagaimana codingannya? Maka akan saya perlihatkan. Ini codingannya. Tambah titik paham. Saya menamainya dengan tabel tambah JRS.php. Nah, sebelum itu saya membuat variabel dulu ya. Ketiga tabel yang ada di PHP Admin, misalkan daftar, select from ID daftar, jurusan seperti itu, sama ID jurusan sesuai lah dengan ada yang di PHP Admin. Pertama-tama
kita membuat from action, aksi tambah, from action, aksinya ke link aksi tambah JRS dengan metode post. Label kode jurusan input text sesuai dengannya. Misalkan kita akan mengisi kode jurusan, maka namanya juga ke kode JRS gitu. Nah, nama jurusan sesuai dengan ada yang di data PHP MyAdmin kita gitu. Nah, jangan sampai salah kode JRS, nama JRS, jumlah murid. Nah, saya akan memasukkan kode jurusan ini ke dalam tabel kode JRS. Saya akan memasukkan nama jurusan ini ke data PHP MyAdmin saya, nama JRS. Saya akan memasukkan jumlah siswa saya dan masuk ke jumlah murid yang ada di PHP MyAdmin. Setelah itu kita lihat aksi tambahnya ya. Nah, kita sesuaikan. Kita membuat variabel kode JRS, maka kita membuat kita juga harus membuat yang namanya array sesuai dengan yang ada di lokal yang ada di PHP MyAdmin kita gitu. Misal kode JRS maka harus kode JRS, nama JRS maka harus nama JRS, jumlah murid maka harus jumlah murid. Setelah itu kita membuat variabel bagas data MySQL query, koneksi, insert into, ID jurusan. Kita masukkan data tersebut kalau dibaca dalam bahasa mahasiswa, kita masukkan data tersebut ke ID jurusan. Nah, dari ID jurusan kita masukkan data tersebut ke kode JRS, nama JRS, jumlah murid dengan tempat kode JRS, nama JRS, jumlah murid. Oke. Diingat ya, kita harus memasukkan nama tabel di codingan sesuai dengan nama yang ada di data PHP MyAdmin. Jangan sampai salah, jangan sampai ada yang salah tulisan atau bagaimana, karena akan terjadi error pada codingan kita. Sebelum itu kita juga harus membuat koneksinya dulu ya. Kita harus membuat koneksi sesuai dengan nama database ini nama database WASP-MWeb. Kita membuat koneksi dengan database WASP-MWeb. Maka hasilnya seperti ini ya. Tidak di aksi tambah jurusan, maka hasilnya seperti ini. Misalkan kita nama kode jurusan A1 TPTU, teknik pendinginan tata udara, jumlah siswa 11, maka kita simpan, maka akan muncul data jurusan berhasil ditambahkan. Kenapa ada ini? Karena saya memasukkan script. Ketika data dimasukkan dan data itu sesuai dengan bagas data, maka yang keluar adalah data jurusan berhasil ditambahkan. Maka akan keluar data jurusan berhasil ditambahkan. Jika bukan bagas data yang dimasukkan, maka akan keluar data jurusan yang telah ditambahkan. Seperti itu. Kita klik OK, maka data jurusan telah ada di tabel jurusan kita, telah masuk. Nah, data yang ada di tabel ini maka akan masuk juga ke sini. Nah, maka akan masuk juga ke situ. Bagaimana dengan asal sekolah? Maka asal sekolah juga sama ya, seperti yang ada di tabel jurusan, sama saja. Kita sesuaikan namanya, seperti kita akan memasukkan asal sekolah, kita akan memasukkan kemana? Misalkan saya akan memasukkan data asal sekolah, maka saya akan memasukkan ke bagas asal yang ada di PHP MyAdmin. Sesuaikan ya, bagas tanggal, deskripsi, dan lain-lain seperti yang ada di ID jurusan. Sesuaikan namanya, jangan sampai ada yang salah. Begitu juga di aksi tambahnya, bagas asal, bagas deskripsi, dan yang lainnya. Sesuai yang ada di bagas ID STS, bagas ID status. Sesuaikan saja. Jika ada yang error, maka kemungkinan ada dalam salah pengetikan atau ada data yang tidak sesuai dengan PHP MyAdmin-nya. Kita coba.
Kita tambahkan asal sekolah dulu. Kita coba saya simpan. Oke. Nah, setelah itu kita memasuki daftar siswa. Dikarenakan data asal sekolah dan asal jurusan direlasikan ke daftar siswa, maka codingannya sedikit berbeda. Di data siswa kita harus memasukkan data ID STS. Kita membuat loopingan. Kita membuat loopingan seperti ini. Begitu juga dengan jurusan juga ya, dengan tabel jurusan kita membuat loopingan seperti ini. Nah, dan di aksi tambahnya pun kita juga harus menambahkan ID JRS dan ID STS. Seperti ini. Kita daftarkan siswa baru dengan nama Muhammad Juliano, tanggal lahir Jakarta 3 Juli. Pilihan agama Islam, pria, asal sekolah, asal musyahadah. Nah, jika kita sudah memasukkan data di asal sekolah dan jurusan, maka akan muncul di sini ya. Nah, jurusan muncul kan? Jurusan teknik pendidikan maka kita simpan. Maka siswa baru berhasil didaftarkan. Seperti itu ya, kira-kira pada aksi tambah. Nah, saya membuat profil sekolah juga. Saya menambahkan foto SMK PG 3 Cimahi di sini. Selamat datang sekolah kami, SMK PG 3 Cimahi. Misalkan kita menambahkan lagi siswa baru, misalkan Ahmad Suryan. Misalkan kita menambahkan nama Ahmad Suryana, lahir di Garut. Kita maju di agama Islam. Ya, asal sekolah. Nah, kan ini ada satu data asal sekolahnya. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Misalkan simpan, oke. Tambah lagi saja, ini 3 tabel. Seperti hitam. Kita juga menambahkan data jurusan ya. Oke. Nah, daftar siswa baru misalkan dengan nama Ahmad Suryana ya. Tanggal lahir di Garut, alamat sesuai dengan alamat kita, sesuaikan saja data-datanya. Nah, kan tambah lagi kan, karena kita sudah menambahkan data di asal sekolah dan jurusan. Maka otomatis data yang ada di sini akan muncul di sini juga. Oke, jurusan. Nah, simpan. Maka siswa berhasil didaftarkan. Kita tambahkan lagi siswa baru, dengan nama, tanggal lahirnya disesuaikan saja ya. Sekolahnya misalkan di Sepatang Jalan, dia PSN, sepeda motor.
Oke, kita terjadi error di sini. Kita terjadi error, guys. Kita cek apakah ada yang salah. Oh, ternyata kita belum memilih asal sekolahnya ya. Kita coba simpan. Nah, error tadi kita kenapa tadi terjadi error? Karena ada satu tabel yang belum diisi oleh kita. Maka dari itu kita harus mengisi semua tabel agar tidak ada terjadi keeroran. Nah, aksi tambah sudah. Kita ke aksi delete ya. Bagaimana kita menghapus data ini? Coba kita hapus ya. Oke. Maka data siswa baru berhasil hapus. Ini, nah, kita buka codingannya. Siswa kita klik delete. Nah, ini dia codingannya seperti ini. Bagasi id daftar, bagasi id daftar, result, koneksi, hapus dari tabel id daftar di mana bagas id daftar sesuaikan ya, sesuai dengan ada yang di data PHP My Admin seperti itu. Coba kita edit. Kita ganti alamatnya. Kita coba ganti alamatnya. Misalkan alamatnya di Cimahi. Kita ini saja. Misalkan kita ganti jadi 2003. Kita simpan. Maka data siswa berhasil. Bagaimana ini codingannya? Maka codingnya seperti ini ya. Edit. Edit titik. Nah, ini dia codingannya. Codingannya sama saja ya. Sesuaikan saja dengan data yang ada di PHP My Admin, jangan sampai ada yang berbeda. Seperti ini ya. Begitupun yang ada di asal sekolah. Sesuaikan saja. Kita juga lihat aksi editnya. Aksi editnya seperti ini. Sesuaikan saja dengan ada yang di data PHP My Admin. Misalkan saya akan mengedit nama, maka harus sesuai dengan ada yang di data PHP My Admin. Begitu punya ada di jurusan, sesuaikan saja. Di aksi edit, sesuaikan saja ya. Seperti ini codingannya. Nah. Dan nah, ini juga ya bisa diedit, bisa di delete. Nah, edit bisa juga edit. Saya coba kita edit dengan simpan, maka akan berubah. Saya menambah ilmu. Begitu juga di tabel jurusan kita dapat menghapus, mengedit, menambah. Kita cuma menghapus ya. Kita menghapus data ini, maka data berhasil dihapus. Seperti ini codingannya, sama saja seperti yang ada di data siswa dan data asal sekolah. Sesuaikan saja dengan tabel yang ada di data PHP My Admin. Ini kita juga dapat mengeditnya. Kita edit, kita misalkan mengedit jumlah hurufnya menjadi 10, maka kita bisa juga dirubah seperti ini codingannya. Ini codingannya, ini aksi editnya, dan ini prompt editnya. Sesuaikan saja dengan yang ada di database PHP My Admin. Setelah itu kita juga dapat mengekspor semua tabel ini ke PDF. Nah, ini dia. Kita bisa mengekspornya. Seperti ini codingannya. Ekspor di indeks. Kita
kita menambahkan tombol di indeks, kita menambahkan tombol ekspor, di mana tombol tersebut memanggil ke export.php ke sini. Di export.php kita membuat seperti ini, sesuaikan saja dengan yang ada di data php.myadmin dengan menambahkan window print untuk di mana ini untuk memprint data menjadi data PDF. Seperti ini ya. Sudah bisa. Kembali seperti itu juga yang ada di jurusan, sama ya. Kita menambahkan tombol di jurusan, kita juga bisa ekspor ke PDF. Misal kembali, nah seperti itu, sama saja ya, sama saja, sesuaikan dengan ada yang data di MyAdmin. Asal sekolah juga sama, bisa. Nah, kita juga bisa mengekspor data itu ke data Excel. Bagaimana caranya? Sama saja. Di indeks kita membuat tombol yang dimana tombol tersebut memanggil data ekspor Excel.php. Di sini, nah, memanggil ekspor Excel.php. Targetnya blank, di mana blank tersebut diartikan kita menambahkan tab baru. Ekspor ke Excel ya, bisa. Ekspor Excel, bagaimana codingannya? Ini codingannya. Nah, hanya saja di Excel kita menambahkan ini ya. Kita akan mencobanya. Sesuaikan saja dengan yang ada di database ini ya, php.myadmin. Ekspor ke Excel, maka bisa langsung di-download. Seperti itu juga yang ada di daftar sekolah. Asal sekolah. Bisa ya. Ini codingannya, codingan ekspor ke Excel. Hanya menambahkan ini. Silakan di PDF menambahkan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Heri dan juga kepada Kang Teguh Bagas yang telah mengajarkan saya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Mohon maaf dari saya bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.